Halo, denger gak? Ah, oke, oke. Halo? Halo, udah denger, udah denger. Aku nggak denger. Oh, tunggu. Udah denger? Udah kedengeran belum? Aku nggak denger. Belum denger. Kalau gini, I still can, I still can hear you. Kok aku nggak denger ya? Ya udah deh, aku copot aja coba ya. yuk Atau denger gitu. oh oke, sekarang denger. Oh, oke. Udah nggak usah pakai berarti. Nah, oke, udah ready, kita mulai aja sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di Indonesia, selamat pagi teman-teman di Jenewa. Di acara live kali ini kita nih mau ngobrolin tentang isolasi mandiri. Dari berita Kompas pada tanggal 5 Juli 2021 sudah ada 300, sekitar 311 pasien isolasi mandiri yang meninggal. Di rumah. Mm-mm. Di rumah, iya. Pada saat isolasi mandiri di rumah. Untuk yang udah pernah nonton di acara live sebelumnya pasti udah tahu siapa ini dokter yang berkacamata. Tapi bagi yang belum, jadi aku persilahkan kepada Dizudia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga, silahkan. Assalamualaikum. Saya ini satunya nggak pakai kacamata ya, jadi nggak kembaran. Saya kedengeran jelas. Semoga kedengeran jelas ya, nggak sekecil yang kemarin ya. Jelas, jelas. Oke. Saya Dr. Zudiani Hayati, sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Lagi deh. Biar nggak formal-formal banget kali ya, kita ngobrol biasa aja. Formil lah, biar dapat sertifikat. Oh, Enggak, nggak ada, bercanda. Kuyang, nggak kuyang, ada, kuyang. nggak ada SKP. Oke, kita langsung ya. Jadi kalau sebelum isoman, orang itu kan pasti kita pasti melakukan PCR, terus kita baca hasilnya yang positif. Yang pertama ini berbagi pengalaman. Yang pertama dirasakan pasti adalah shock, bingung, sedih, galau, terus nggak ngerti what to do. Jadi ketika orang isoman, itu sebenarnya apa yang harus pertama kali dilakukan? What first to do? What first thing to do ketika orang dapat hasil PCR positif dan oke, kita harus isoman. Apa deh? Embrace, satu embrace yourself. Ya, um, bukan berarti denial ya. Sulit, ada fase kita sulit menerima itu pasti. Ada fase kita, kenapa kok saya itu pasti. Ada fase di mana saya udah protokol dan segala macam, kenapa bisa saya? Itu dimaklumi kalau ada fase seperti itu dan sebagian besar merasanya begitu. Setidaknya yang ketemu saya, sebagian besar ada fase seperti itu. Namun kalau dari yang saya pahami ya, sebenarnya kondisi kita itu sakit apapun itu sebetulnya kan adalah nikmat kalau kita mau melihat dari sisi positifnya ya. Itu adalah nikmat yang kalau kita ambil sisi positif ya udahlah, mungkin memang Allah sedang pengen kita untuk istirahat begitu kan. Satu, yaitu embrace yourself. Anda mau denial, oke. Anda mau kemudian merasa kenapa saya dan segala macam, oke. Tetapi that's it, selesai. Gitu. Anda kemudian mau merunut saya kira-kira kenanya di mana dan segala macam, oke silahkan. Tetapi no more blaming gitu ya. Yang kedua, percayalah bahwa uh, apapun yang kita hadapi saat ini ya itu yang terbaik, begitu kan? Ini bukan aib, ini bukan sesuatu yang memalukan, ini bukan sesuatu yang apa ya membuat kita harus dikucilkan, ini bukan sesuatu yang sifatnya kriminal. Jadi um, dihargai Next, aja. misalkan harus lapor siapa gitu.
Ya, yang ketiga, kalau misalkan ini di Indonesia ya, silahkan Anda lapor ke puskesmas setempat. Meskipun ya memang nih bisa jadi pada kondisi saat ini di mana kasusnya naik sangat tinggi, rekan-rekan di puskesmas responnya tidak secepat saat waktu lalu. Ya, bisa jadi seperti itu. Saya tidak mengatakan pasti lambat ya, enggak. Pada beberapa puskesmas masih bisa merespon dengan cepat, tetapi beberapa yang lain yang load kerjanya sangat tinggi, bisa jadi akan responnya tidak secepat biasanya. Dalam artian, mungkin kalau dulu ya, dulu ketika teman-teman masih teman-teman puskesmas loadnya belum terlalu tinggi seperti sekarang, ketika ada satu kasus di areanya, dia proaktif untuk kemudian melakukan tracing dan testing gitu. Dan itu cepat gitu. Nah, sekarang dengan kasus yang sangat tinggi, responnya juga menjadi berbeda, tidak bisa secepat. Satu. Tiga, itu yang ketiga. Yang keempat, pastikan kondisi Anda. Gitu. Dipastikan kondisinya itu, pasti pada saat lapor ke puskesmas, sampaikan sejujur-jujurnya, seterbuka mungkin, apa saja yang Anda rasakan, apa saja yang kita alami, dan kita sebetulnya kemana saja. Karena itu penting untuk tiga hal, sorry. Penting untuk tracing, penting untuk testing, dan penting untuk treatment. Kalau misalkan kita jujur, saya merasakan apa aja, mulai kapan, dan segala macam, itu penting untuk menentukan apakah kita masuk ke dalam kategori orang tanpa gejala ataukah orang gejala ringan. Dan itu nanti akan berpengaruh kepada berapa lama isolasi mandiri kita akan dilakukan. Yang kedua, kalau kita jujur, kita sudah kemana saja dan ketemu dengan siapa saja, itu penting untuk proses tracing dan testing. Ya, oke. Sehingga siapapun yang kita temui selama kita mulai muncul gejala, selama sebelum kita mulai melakukan isolasi mandiri, itu akan di tracing, kemudian akan ditindaklanjuti dengan testing oleh puskesmas tersebut. Begitu. Yang kelima persiapan keluarga, ya. Yang kelima, kalau satu orang dalam keluarga itu positif, ada salah satu yang positif, maka persiapan keluarga Anda. Persiapkan satu keluarga Anda untuk tracing, yang kedua untuk testing, selanjutnya untuk treatment tetap. Jadi dipastikan siapa yang tinggal dalam satu rumah itu yang masuk kategori kontak erat, laporkan juga kepada pihak puskesmas untuk kemudian dilakukan tracing, ditindaklanjuti dengan testing, dan kalau perlu ditindaklanjutkan dengan treatment. Begitu, Mbak. Ulang ya. Jadi kalau misalkan orang udah dinyatakan positif dan harus isoman, yang pertama dilakukan adalah embracing, yang kedua accepted, yang ketiga silakan menghubungi puskesmas yang terdekat, yang keempat sampaikan ke puskesmas detail kondisi Anda, untuk menentukan berapa lama isolasi mandiri dan sebagainya, dan yang kelima persiapkan keluarga. Ya. Oke, ini dari step-step ini sebenarnya akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita nggak ngerti nomor puskesmas terdekat, nomor dulu. Sebelum ke situ, tunggu dulu. Kita bahas dulu sebetulnya isolasi mandiri itu bisa untuk siapa dulu, gitu. Ah, Wiwi, kapan orang harus isoman? Bisa isoman, kapan orang nggak bisa isoman? Ya. Oh ya, teman-teman yang denger ini orangnya Hui itu bukan bahasa ini ya. Nanti silakan dijawab sendiri Hui itu apa. Oh, Ui itu iya dalam bahasa Prancis, punten. Nah, ya. Jadi kalau bilangnya Ui itu maksudnya yes gitu, tapi dalam bahasa Prancis. Maaf. Ya. Oke. Oke. Kita bahas dulu. Yang isoman sebetulnya siapa dan apa syarat rumahnya yang bisa dipakai untuk isoman? Karena hati-hati, tidak semua
tidak semua kondisi COVID bisa isoman dan tidak semua rumah bisa dipakai untuk isolasi mandiri, gitu ya. Kita berangkat dulu. Sebetulnya disebut sebagai isolasi mandiri itu apa? Ada dua terminologi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Satu, karantina. Yang kedua, isolasi mandiri. Karantina itu adalah apabila kita melakukan pembatasan aktivitas, mirip-mirip dengan isolasi mandiri, tetapi kita belum melakukan testing. Jadi dilakukan pada masa-masa window period atau pada masa-masa inkubasi. Itu. Sebelum kita melakukan testing. Itu namanya karantina. Itu. Dilakukan kepada semua orang yang terindikasi mengalami kontak erat. Oke. Apa itu kontak erat? Kontak erat adalah apabila kita kontak dengan pasien terkonfirmasi positif, ya, lebih dari 15 menit, kita tidak menggunakan APD yang memadai. Gitu. Misalkan masker aja kita nggak pakai, gitu. Itu artinya kita sudah kontak erat. Nah, kalau misalkan kita kontak eratnya tidak satu rumah, misalkan nih, oh teman kantor saya ada yang positif nih, saya kontaknya hanya pada saat itu doang, di kantor doang. Apakah saya harus langsung testing? Ada dua teori yang menyatakan di sini. Yang pertama, sebaiknya karantina dulu. Karantina dulu karena tadi itu bisa jadi masih terjadi namanya window period atau masih terjadi masa inkubasi. Sehingga kalaupun misalkan hari ini ada yang terdiagnosis, kemudian besoknya kita lakukan testing, ada dua kemungkinan. Satu bisa langsung positif atau masih bisa negatif. Ketika ini negatif, kita tidak bisa serta-merta menyatakan, oh dia aman. No, bisa jadi sebetulnya dia masih dalam kategori masa inkubasi, sehingga dilanjutkan dulu pada proses karantina. Idealnya adalah begitu, ya. Karantina dulu selama 5 hari, di akhir hari kelima, kita lakukan testing lagi. Apabila testing ini negatif di akhir masa karantina, maka ya sudah, karantinanya dinyatakan selesai. Dia tidak berlanjut pada isolasi. Namun, apabila di akhir masa karantina ini dia mengalami testingnya hasilnya positif, maka dilanjutkan pada isolasi. Kita sekarang berangkat pada terminologi yang kedua. Apa sebetulnya isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah isolasi yang dilakukan di luar fasilitas layanan kesehatan. Dilakukan secara mandiri memang dengan inisiatif mandiri. Pada kondisi seperti apa? Hanya pada dua kondisi sebetulnya. Pada kondisi tidak ada gejala atau pada kondisi gejala ringan. Gejala ringan itu yang bagaimana? Ya dia demamnya hanya di bawah 39 atau di bawah 38. Dia batuknya hanya ringan aja, nggak yang batuk terus-menerus, kayak susah berhenti. Dia tidak ada keluhan sesak di mana, laju pernafasannya tidak lebih dari 30 kali dalam 1 menit. Kalau punya alat pengukur saturasi atau kandungan oksigen juga, kandungan oksigen yang masih lebih dari sama dengan 95% gitu ya, itu masih oke, silahkan. Nah, kondisi seperti ini bisa isolasi mandiri. Yang ketiga, syarat rumahnya seperti apa? Syarat rumahnya adalah dipastikan bahwa rumah itu memiliki ventilasi yang baik. Satu. Yang kedua, ada area yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas mandiri bagi si yang sakit atau dilakukan pemisahan area sehat dengan area yang sakit, mulai dari makan, minum, kamar mandi, segala macam. Ada area yang memungkinkan untuk dipisah. Nah, ini boleh. Bagaimana misalkan rumahnya ventilasinya tidak baik, cahaya matahari tidak memenuhi, rumahnya mohon maaf ya, ada banyak orang yang tinggal sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemisahan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan satu ruangan tersendiri bagi yang sakit, sebetulnya itu tidak ideal untuk dilakukan isolasi mandiri. Gitu. Nah, bagaimana mengatasi ini? Saat ini sebetulnya saya rasa pemerintah Indonesia cukup responsif dengan membentuk cukup banyak shelter, ya. Pemerintah, pihak swasta itu saat ini cukup banyak membangun shelter sarana isolasi mandiri di luar fasilitas layanan kesehatan dan di luar rumah penderita. Itu. Tapi memang ya yang kita ketahui ya, itu juga cukup banyak yang penuh ya saat ini ya. Kalau nanti bisa dicari shelter isolasi mandiri di Yogyakarta kurang lebih ada lebih dari 10 kalau saya tidak salah ingat ya, dan itu juga antri-antri per hari ini gitu. Gimana kalau itu antri,
maka kita menggunakan solusi kita lakukan isolasi mandiri di rumah. Kita berangkat itu dulu. Siapa personnya, rumahnya bagaimana, dan apa sebenarnya isolasi mandiri. Itu dulu. Nah, baru saya menjawab pertanyaan ke itu tadi. Apa tadi, Mbak? Apa tadi? Isolasi mandiri gimana tadi? Kalau nggak tahu puskesmas. Nah, kalau Anda tidak tahu puskesmas, silakan lapor kepada ketua RT atau kepala dusun setempat atau kepala desa setempat. Sebetulnya saat ini selain puskesmas, rekan-rekan aparat desa juga sudah memiliki satgasnya masing-masing. Satgas COVID-nya masing-masing, begitu ya. Memang bagiannya berbeda-beda, tanda kutip. Berbeda-beda itu ada yang ya karena tingkatnya juga tinggi ya sekarang ya. Ada yang fokus pada mengurusi pemakamannya, mengurusi administratif kematiannya, ada yang mengurusi isolasi mandiri dan segala macam. Nah, kalau misalkan kita nggak punya, ya udah ke Pak RT. Nah, ini nggak mungkin ya kalau kita nggak tahu Pak RT kita ya kan? Nanti dari Pak RT atau dari kepala dusun atau dari kepala desa akan dibantu untuk follow up ke puskesmas masing-masing. Begitu. Itu kalau nggak tahu banget. Memang yang menjadi problem lanjutan saat ini adalah ini ya, yang saya juga baru ketemu kasusnya tadi malam ya. KTP-nya bukan asli daerah situ. Gitu. Dia sudah berdomisili di kota lain, ya kan? Kemudian namanya anak rantau ya, saya sendiri juga anak rantau kan. Iya, betul, betul. Kayak KTP-nya aku udah juga. Iya, betul. KTP-nya udah di mana, kemudian sakit di perantauan, balik ke lokasi asal, gitu. Nah, seperti ini bagaimana memang menjadi bukan dilematis bagi tenaga kesehatan sebetulnya ya. Namun akan menjadi ini aja sih, biasanya agak riweh dalam hal urusan administratifnya gitu. Karena sama halnya tidak usah RT ya, sama halnya kalau kita lebih gede lagi, ada warga negara lain sakit di negara kita gimana sih, kan kita juga agak riweh dalam hal urusan administrasinya. Dalam hal merawatnya sama, hanya dalam urusan administrasi kan kemudian kita komunikasi juga ke yang sana gitu kan. Ini loh ada wargamu yang ternyata positif di tempat saya, saat ini kondisinya begini-begini bla 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 dan segala macam. Ya kan? Riwehnya adalah di situ. Gitu juga ya. Sebetulnya tetapi kalaupun misalkan datang ke Pak RT, datang ke puskesmas atau lapor ke Pak RT, lapor ke puskesmas, ya tetap akan dibantu seoptimal mungkin gitu. Dan ketika memang butuh rujukan ke rumah sakit atau dinyatakan, Anda sudah bisa isolasi mandiri nih, atau Anda nggak bisa isolasi mandiri nih, Anda harus ke rumah sakit, ya tetap akan diarahkan begitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita harus isoman, memang langkah yang betul adalah kita menelpon ke puskesmas terdekat. Kalau nggak ngerti, silakan lapor ke ketua RT. Ya. Oke. Terus tadi kan dari beberapa tahap. Nah, yang ini untuk berapa lama kita isolasi mandiri itu sebenarnya ditentukan oleh siapa, Dik? Kalau di sini, kalau di Jenewa, itu ketika kita udah positif, kita kan langsung dapat surat dari kayak dokter apa ya, kayak dinas kayak Dinkes gitulah, dari dokter yang ada di Dinkes, yang di situ menyebutkan kita harus isolasi mandiri dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau misalkan di Indonesia gitu, apakah misal nih, sekarang PCR sekarang PCR positif, kita lapor ke ketua RT, apakah langsung diinformasikan, oke, Anda harus isolasi mandiri selama 10 hari ke depan, atau gimana? Ya. Bagaimana kita mengetahui? Gimana? Karena melihat dulu, karena durasi isolasi mandiri itu berbeda pada pasien yang tidak ada gejala dengan pasien yang ada gejala berbeda. Ya, pada pedoman penanganan COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan,
Yang sebelumnya itu memang menyebutkan pada pasien yang tidak ada gejala tapi terkonfirmasi positif COVID, isolasi mandiri dijalankan selama 14 hari sejak tegak diagnosis. Ya. Nah, Atau revisi atau sebentar, 14 hari sejak munculnya sejak gejala. terdiagnosis, sejak Oh, sejak terdiagnosis. terdiagnosis. Oh, oke. Ini kan OTG, orang tanpa gejala. Nah, pada revisi yang baru, Pedoman Penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan yang baru menyatakan Hmm. bahwa untuk yang orang tanpa gejala, masa isolasi mandirinya adalah 10 hari sejak tegak diagnosis. Jadi, misalkan teman-teman sekalian ada yang naudzubillah ya, swabnya Positif. positif, kemudian tapi tidak ada gejala, clear nih memang, tidak pernah ada, bukan berarti begini ya, jangan terjebak dengan kondisi saya kemarin demam tapi hari ini ketika swab enggak, itu bergejala sebetulnya. Yang Tapi disebut sebagai OTG. Tapi enggak, kalau itu artinya misalkan bergejala. Sebentar. Itu artinya sebetulnya gejala ringan. Disebut sebagai OTG adalah memang sama sekali tidak ada. jadi kayak orang Dan sehat tidak ya. pernah, betul. Dan sebelumnya memang tidak pernah ada riwayat keluhan apapun. Itu namanya orang tanpa gejala. Pada saat Hmm. Anda mengatakan bahwa saya demam, tapi ketika sebelum periksa saya sudah minum obat, sebelum swab saya sudah minum obat, kemudian saya demamnya membaik, ya itu namanya orang gejala ringan. Ini masa isolasinya berbeda. Anda harus isolasi selama 10 hari sejak timbul gejala itu dirasakan, plus 3 hari bebas gejala. Nah, bagaimana apabila sampai dengan hari ke-11 saya belum bebas gejala? Ya ditunggu. Tunggu sampai gejalanya itu benar-benar hilang atau membaik ya. Hilang lah, sampai gejalanya nggak ada, plus 3 hari gejalanya juga sama sekali nggak ada, baru dinyatakan isolasinya selesai. Nah, ini Oke. yang kemudian secara administratif membuat sulit. Kenapa kemudian sulit? Karena pada orang tanpa gejala, pada orang dengan gejala ringan sekalipun, itu kan masih bisa berkembang. Benar? Dari orang tanpa gejala naik kemudian menjadi gejala ringan, itu juga bisa. Dari orang gejala ringan naik menjadi naudzubillah gejala sedang atau bahkan berat, itu juga bisa. Gitu kan? Sehingga Hmm. memang kalau misalkan di sini kami berikannya, bukan kami sih ya, teman-teman puskesmas ya, memberikan surat dari tanggal sekian sampai tanggal sekian sebetulnya bisa. Hanya karena awareness itu menjadi sulit gitu. Ya kan? Menjadi sulit untuk Hmm. menyatakan fix pasti tanggal sekian sampai tanggal sekian begitu. Tetapi pasti diinformasikan, Anda isolasinya mulai tanggal sekian, kalau oke tetap tanpa gejala seterusnya, maka pada hari tanggal kesekian akan selesai gitu. Apabila gejalanya ringan dan segala macam, maka selesai pada tanggal sekian. Dengan catatan tadi itu, gitu. Dari yang Bahwa sudah orang tidak ada lagi gejala. betul, dari orang tanpa gejala tidak kemudian berkembang menjadi gejala ringan, atau yang dari gejala ringan juga tidak berkembang menjadi gejala sedang atau bahkan berat. Apakah kasus seperti ini tidak ada? Banyak. Buktinya dari mana? Tadi barusan aja Mbak Nimah menyebutkan di opening ada sekian ratus pasien yang meninggal di rumah dengan Iya, masa isolasi mandiri. 311. Betul. Betul. Itu makanya yang menjadi sulit kalau kita misalkan otomatis bilang sekian sampai sekian. Nggak bisa. Why? Yang kedua, kenapa kemudian sulit selain dari masa perkembangannya? Kenapa? Karena saat ini yang isolasi mandiri tidak hanya bergejala, tidak hanya yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Pasien-pasien Ah, dengan gejala sedang sekalipun yang tidak mendapatkan bed di rumah rumah sakit, sakit. satu, pasien yang juga naudzubillah min dzalik ada yang masih tidak percaya pada COVID, masih tidak mau rawat inap di rumah sakit, juga masih memilih bertahan di rumah begitu. Nah, Hmm. pada saat dia sudah sesak berat dibawa ke rumah sakit, ya satu bisa tidak keburu, yang kedua tidak keburu dalam artian udah meninggal duluan, atau nggak keburu memang nggak dapat rumah sakit, nggak dapat bed di rumah sakit gitu. Jadi hmm, apa ya, tricky ya kondisi di Indonesia saat ini ya. Iya. Tuh.
Sekarang nih Dek, kalau misalkan orang isoman, semuanya sudah memenuhi, dia tahu what to do ketika saat isoman, kapan tiba-tiba yang tadi, jadi dia tanpa gejala, lalu lanjut berubah ternyata menjadi gejala ringan, ya semoga habis itu sembuh. In case pada beberapa orang dari gejala ringan, dia berubah menjadi gejala berat. Kapankah kita harus pergi ke rumah sakit? Oke, jadi pada isolasi mandiri sebetulnya sebelum ke situ kita ngomongin dulu tata cara isolasi mandiri. Tapi oke, saya jawab yang ini dulu biar kita runut Mm-mm. ininya. Oke. Jadi saya akan jawab dulu yang satu itu. Kenapa kapan kita harus ke rumah sakit? Jadi pada saat isolasi mandiri sebaiknya membuat jurnal harian seperti yang saya pernah bilang ke Mbak Dima waktu itu ya, Mm. waktu Mas Awi terkonfirmasi itu kan meskipun itu berat ya, berat bagi keluarga, tapi tetap saya minta harus buat jurnal harian setiap hari. Minimal 2 kali sehari. Ditanyakan keluhannya seperti apa. Keluhan yang mana yang perlu dicatat? Keluhan yang dirasakan oleh pasien sejak timbul gejala. Kalau pada pasien OTG, tanyakan keluhan-keluhan terkait dengan saluran pernafasan. Misalkan, demamnya ada enggak? Kemudian batuknya ada enggak? Hidungnya buntu atau enggak? Ada gangguan menelan atau tidak? Nyeri dan segala macam. Nafasnya rasanya berat ataukah tidak? Kalau muncul gejala yang lain di luar saluran pernafasan, misalkan ada diare, diarenya berapa kali sehari? Gejala-gejala seperti ini tanyakan dulu. Lemes enggak, bisa tidur enggak, rasa badannya bagaimana, hidungnya mulai kehilangan indera penciuman enggak, rasa makanan udah terasa belum, gitu-gitu ya. Semua keluhan tanyakan. Setelah keluhan baru kita berlanjut ke suhunya berapa. Tuh, suhunya hari ini berapa, laju pernafasan atau kecepatan bernafas dalam 1 menitnya berapa, nadinya dalam 1 menit berapa kali. Kemudian kalau punya pengukur kandungan oksigen yang dijepit di tangan itu, dijepit di Oximeter. tangannya, betul, pulse oximetry, itu silahkan dilihat saturasi perifernya berapa, indeks perfusinya berapa, gitu. Apa Jadi Dek? Nggak jelas. Apa yang dari oximeter? Saturasi oksigen, indeks perfusi. indeks perfusi itu yang PI persen itu ya. Tapi kan nggak semua Betul. oximeter itu ada PI persennya. Kalau misalkan Kalau nggak ada PI persen, ya minimal saturasi. oke. Dan saturasi itu, Ya itu, saturasi itu kalau ini ya, sekali lagi ya, karena sebetulnya kalau kurang dari 95 itu mulai waspada ya, gitu. Tetapi agak panjang nih jadinya bicaranya. Um, Pada kondisi COVID itu ada mirip kondisi paru itu kalau gampang ngomong mirip-mirip dengan pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis gitu. Jadi memang ada gangguan pada alveoli. Ya gampangnya pokoknya ada gangguan pada jaringan paru gitulah ya. Sehingga hmm, distribusi oksigen terganggu, perfusinya terganggu, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dari alveoli ke dalam arteri dan vena pulmonal itu kan juga otomatis terganggu begitu ya. Nah, pada beberapa ahli menyatakan bahwa kalau saturasinya 94 sampai dengan 90 masih memungkinkan untuk di rumah, tetapi tingkat observasinya yang ditingkatkan. Tingkat observasinya dinaikkan, kemudian kita mulai perlu memberikan terapi steroid, gitu ya, dengan pemantauan di bawah 90, hati-hati. Di bawah 90 dengan kondisi tanpa menggunakan oksigen tambahan, hati-hati, sudah mulai berpikir untuk ini harus ke rumah sakit. Satu. Yang kedua, ketika laju pernafasan sudah lebih dari 30 kali per menit, itu juga hati-hati, harus sudah mulai ke rumah sakit. Yang ketiga, kalau demamnya juga semakin tinggi, di atas 38 atau bahkan di atas 39, hati-hati, harus ke rumah sakit. Kalau misalkan diarenya semakin berat, gejala di luar saluran pernafasan juga semakin berat, ini juga harus ke rumah sakit. Itu hati-hati. Nah, ini kan kita udah membahas tentang kapan harus ke rumah sakit, ya kan? wih, wih. Kita bahas dulu
Apa sih yang harus disiapkan kalau kita isolasi mandiri? Wih, Selain jurnal harian yang untuk berkomunikasi intensif dengan tenaga kesehatan itu ya, biar tahu, oh ini kondisi Anda berkembang ke arah kurang baik, tanda kutip. Oh ini kondisinya stabil. Oh ini Dia aku kondisinya menurun. tanya aku Tar kasih dulu, sebentar. Emang, tar dulu. bentar, 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 Ki- bentar, eh, bentar. Emang kalau di Indonesia itu pada saat kita positif, apakah memang ada dokter yang setiap hari mengontrol? Tergantung kalau saya bilang. Karena posisinya hari ini saya tidak ingin memberikan harapan yang muluk ya. Luar biasa overloadnya teman-teman puskesmas itu. Karena yang isolasi mandiri banyak, serius. Banyak banget. Iya, kebayang sih. Jadi tadi ketika apa yang harus disiapkan untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, misalkan kayak gitu tiap hari. Nah, itu Hmm. yang jadi pertanyaan, apakah memang teman-teman yang isoman di Indonesia itu dapat fasilitas dari nakes yang udah kewalahan sebenarnya untuk tiap hari Nah, mengontrol? nah gini, makanya dibikin jurnal harian itu gitu. Justru karena begini, karena kewalahannya teman-teman tenaga kesehatan ya, puskesmas Hmm. juga ya. Bahkan sampai sekarang pun kan akhirnya rumah sakit mulai ikut membantu kan dengan membuat program isolasi mandiri, ada yang membuat dengan konsultasi online dan segala macam. Itu sebetulnya kan dalam rangka kita ingin membackup teman-teman puskesmas, kita pengen menjangkau layanan sampai ke yang isolasi mandiri yang bisa jadi sebetulnya harusnya ke rumah sakit tetapi tidak mendapatkan bed rumah sakit gitu kan. Itu Hmm. sampai dibikin begitu gitu lah maksud saya. Karena ya saking banyaknya dan nggak orang kasar ngomong nggak ngatasi gitu, nggak ngatasi itu ya tangannya cuma dua, kaki cuma dua, waktu hanya 24 jam, mereka juga ada keluarga, mereka juga harus menjaga kondisi dirinya sendiri ya kan, adalah tidak mungkin 24 jam memberikan layanan pada segitu banyak orang ya kan, nggak mungkin, karena ya di ya puskesmas itu Makanya harus dibuat sebenarnya jurnal, gitu ya. betul. Jadi ketika misalkan pada hari ini itu tenaga kesehatan pas kebetulan nggak ngontrol, tapi kan kita tahu sendiri tren kesehatan kita seperti apa gitu loh. Ketika Hmm. misalkan nih, naudzubillah hari ketiga nih, ternyata tren kita yang kurang baik tuh. Kita yang kemudian proaktif untuk kemudian menghubungi kondisi saya begini 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 gimana gitu loh. Nggak ngatasi karena kita tahu Hmm. ya puskesmas puskesmas itu satu kecamatan satu, Bu. Kebayang nggak di Indonesia satu kecamatan berapa ratus atau berapa ratus ribu orang penduduknya? Banyak sih. Satu perumahan aja di Depok ada sekitar 100 yang isolasi mandiri. Oke, lanjut Makanya. deh. Jadi apa yang Nah, harus disiapkan nih? Satu oke, jurnal. selain supaya kita bisa bikin jurnal itu, jadi apa nih yang mesti kita siapkan? Satu, Anda siapkan termometer, ya. Oke. Siapkan tensimeter. Terus siapin juga pulse oximetry. Tuh, pulse oximetry itu apa? Pulse oximetry itu tuh yang buat jepitan di Di Wah, harusnya tangan. kasih lihat tuh. Jadi Kan punya lagi dibikin teman. kan ada pulse Oke. oximetry, ya kan? Jadi itu bisa dipakai gitu. Eh, kalau pada kondisi tertentu memang ya tadi itu ya saya bilang kalau kandungan oksigennya mulai turun, bisa jadi memang obatnya harus ditambah 94 Hmm. 90 lah ya. Oh, obatnya mulai harus tambah nih dikasih steroid itu untuk mengurangi badai sitokin yang nanti ya kapan-kapan lah kita bahas ya. Ya intinya gitu deh mengurangi badai sitokin sehingga harapannya sesaknya tidak memberat, kandungan oksigennya bisa dipertahankan. Nah, jangan lupa lagi nih melakukan olahraga tetap dan prone position pada saat kita isolasi mandiri. Gitu ya. Bahasanya sudah benar. Apaan itu, Dek? Tar dulu, tar dulu. Itu udah jelas ya, apa yang harus disiapkan ya, jurnal Oke. sama beberapa alat kesehatan, ya kan? Follow up dengan tenaga Termometer, kesehatan juga. tensimeter, Termometer, oximeter. Ada betul, 3. pulse oximetry, Oke. betul. Nah, terus terkait follow up tenaga kesehatan juga udah jelas ya. Um, bukan berarti saya mau membela diri atau apa, enggak ya. Jadi mohon dimaklumi kalau kemudian tenaga kesehatan follow up-nya tidak bisa setiap hari karena ya gitu tadi ya, yang isolasi mandiri juga semakin banyak banget.
dalam satu hari tambahannya bisa di angka puluhan bahkan ratusan. Jadi kalau misalkan kemudian tidak semuanya mendapatkan respon yang cepat, jadi mohon dimaklumi ya. Itu dulu. Oke. Nah, sekarang kalau isolasi mandiri itu kita mesti gimana sih sebenarnya, gitu ya? Kita kan istirahat rumah tadi udah bahas. Kemudian peralatan kesehatan yang mesti kita siapin apa aja untuk membuat jurnal. Komunikasinya bagaimana? Apa yang kita lakukan pada saat isolasi mandiri? Kalau beberapa pasien saya sih, saya minta untuk puasa sosmed satu yang jelas. Karena Untuk apa, Dik? Gak jelas. Untuk apa? puasa sosmed, Apa itu? ya di offin dulu aja. Kadang-kadang tuh Oh, sosial media maksudnya itu matiin semua sosmed. betul. Ah, oke, Kadang-kadang, Dako. ya kadang-kadang tuh karena udah ya oke lah. Kita memang care ya sama temen ya. Cuman itu kadang-kadang Kadang tuh overload. betul, orang yang udah positif tuh dikasih input macem-macem nggak karu-karuan. Sebetulnya Akhirnya kalau bingung. bener curhatnya pasien-pasien itu mereka bukan malah semakin positif Gitu. ya, tapi malah semakin ruwet dia sebenarnya. Saya tuh mesti Hmm. gimana gitu loh, makin panik dia jadinya. Jadi Hmm. kalau saya sih, saya kalau menginput gitu saya tak pastiin dulu aja kamu udah konsultasi sama siapa gitu, udah dapat obat apa, kondisi hari ini bagaimana gitu. Kalau udah cukup ya udah gitu, nggak usah lah ditambah-tambahin dulu A B C D E, pusing dia asli serius. Dan pengalaman teman saya sendiri ada rekan dokter yang juga pernah positif, ya dimatiin sama dia. Ketika dia positif hanya bertahan 2-3 hari setelah tegak diagnosis, habis itu dimatiin sama dia sosmednya, pusing dia soalnya saking banyaknya input untuk A B C D E dia malah nggak karuan. Itu satu. Yang kedua, stay positif pasti ya. Yang ketiga, jaga nutrisi. Jaga nutrisi, oke pasti akan ada rasa nggak enaknya ketika makan. Kita juga akan ada gangguan indera penciuman bisa jadi ya, tapi ya oke lah. Upayakan nutrisi itu tetap terjaga baik. Satu rambutku kelihatan. Ya udah. Enggak kok, enggak kelihatan. Terus? Jadi dipastikan nutrisinya terjaga baik gitu. Pastikan proteinnya cukup, karbonya juga tidak kelebihan, mikronutrien kita juga terjaga, vitamin, mineral dan segala macam ya. Air putih juga cukup terjaga begitu. Kemudian selain nutrisi, olahraga. Olahraga tidak harus yang berat banget. Yang terpenting adalah kita bisa relaksasi otot dan menjaga supaya kondisi parunya tetap baik. Peregangan aja lah kalau kita dulu zaman SD itu kan diajarin pemanasan ya. Kalau olahraga pagi kan, ya itu aja, ikutin itu aja. Ada sih beberapa gerakan khusus kalau untuk rekan-rekan yang mulai mengalami sesak. Cuman susah ya kalau kita obrolin sekarang ya. Nanti lah ya, kapan-kapan lagi kita obrolin lagi. Terus Okay. yang keempat, bagi yang sudah mulai merasa ada gangguan pernafasan, jadi kalau dihitung laju pernafasan dalam 1 menit sudah mulai meningkat, mendekati angka 30 atau bahkan lebih dari 30, kandungan oksigennya mulai turun kurang dari 95, lakukan prone position pada saat tidur. Jadi gini, memang namanya orang sakit ya, paling enak pasti tidurnya telentang, ya kan? Cuman karena kita problem utamanya itu ada pada paru, karena kalau kita tidur otomatis gampang ngomongnya ya parunya juga nggak terlalu bergerak kan ya, sirkulasinya juga nggak terlalu bagus akhirnya. Jadi lakukan 3 pergerakan atau 4 lah boleh lah. Setengah duduk dengan diganjal bantal, ya dalam waktu tertentu. Kurang lebih 30 menit, 15-30 menit. Kalau misalkan kita nggak puas setengah duduk, oke, boleh miring kanan. Nggak kuat lagi, oke, boleh miring kiri. Kalau misalkan kuat, sambil tengkurap. Itu cukup membantu sebetulnya. Jadi biar nggak, kok bahasa Jawa ya saya ya, telentang ya. Saya melumah.
telentang. Jadi Oke. mohon maaf, ini beda banget ya, satunya bahasa Prancis, satunya bahasa Jawa. Ya Allah, Enggak lah. nggak apa-apa. Sama lah, Jadi, bodoh lah. jadi biar posisi paru kita itu juga ikutan bergerak, biar sirkulasi parunya itu juga membaik, maka dilakukan beberapa perubahan posisi tidur seperti itu. Nah, berapa lama itu dilakukan? Ya, silahkan dilakukan selama isolasi mandiri, gitu kan ya. Jadi biar posisinya nggak telentang terus aja gitu. Karena kan dia paru-parunya juga kasihan gitu sebenarnya kan. Sirkulasinya juga menjadi kurang baik. Itu. Oke, kemudian kita udah nomor berapa nih? 5 ya, obat-obatan. Nah, ini. 5 obat-obatan. Oh, sorry, saya ke nutrisi dulu nih. Sorry kalau saya nyebut yang kemarin ada susu beruang yang iklannya naga itu, susu sapi yang iklannya susu beruang, tapi salah. Susu sapi yang mereknya beruang tapi iklannya susu naga. Kan ada yang bercanda gitu ya, iklannya naga. Sebetulnya, Aku nggak tahu. oh ya di sono ya. Di Indonesia sempat heboh tuh. Itu di Indonesia sempat heboh. Jadi sebetulnya poinnya adalah pada mencukupi nilai protein pada pasien-pasien yang terkonfirmasi maupun kalau misalkan kita ingin memastikan kondisi tubuh fit baik ya, pastikan bahwa nutrisi baik makronutrien maupun mikronutrien itu cukup, begitu loh maksudnya sebenarnya ada. Bukan Dan salah berarti satunya harus bisa dipenuhin pakai susu beruang itu. enggak juga, itu kan soal brand sebenarnya kan. Pemenuhan protein kan tidak melulu dari situ gitu loh. Ketika intake harian Anda sudah mencukupi, ya sudah, iya kan? Kecuali kalau intake makronutrien, salah satunya adalah protein, itu nggak cukup, silahkan Anda tambahin dengan suplemen. Suplemen bisa berupa apa? Bisa susu salah satunya. Apakah harus selalu merek itu? Enggak, gitu sebenarnya. Karena yang kita butuhkan adalah kandungan proteinnya, bukan mereknya, ya kan? Tapi emang beneran di Indonesia sampai itu, sampai rebutan gitu deh. Parah, parah, beneran parah. Sekarang langka, susu merek itu sekarang langka. Oh wow. Kemudian kebutuhan mikronutrien sama kebutuhan mikronutrien ya, mohon maaf ya, ada sempet yang posting vitamin C berapa gram, 1 gram tiap 8 jam apa kalau saya nggak salah ingat. Wow, Saya berarti itu bilang sehari sih 3 kali dong. enggak, itu gila kalau saya bilang Anda mau niat ngerusak ginjal ya udah begitu caranya, cepet tuh. Ya itu namanya membabi buta gitu loh. Iya, namanya makronutrien dan mikronutrien itu tetap ada kadar kebutuhannya masing-masing di dalam tubuh kita. Kalaupun itu jumlahnya melebihi dari kebutuhan tubuh kita, tetap dibuang. Udah, Iya betul. kan? Kalau itu Yang tidak kasihan sesuai ginjalnya dengan loh. betul, dan yang kasihan ginjalnya, kasihan livernya kan begitu kan? Karena kan pencernaannya juga kan lewatnya liver, dibuangnya lewat ginjal. Ya dua ini dong yang akhirnya berat. Jadi hati-hati sekali gitu menurut saya. Jadi ketika misalkan dia nggak dapat, apakah kemudian saya harus ganti antibiotik yang lain? Duh, enggak, ya udah. Kenapa? Karena kan ya, iya efeknya itu memang nggak bisa digantiin sama yang lain gitu. Gitu ya. Jadi nutrisi seperti itu. Yang kelima tadi obat-obatan sudah saya singgung sedikit. Obat-obatan, pakailah obat secukupnya. Tidak perlu membabi buta sekali. Nggak perlu. Pakailah obat secukupnya aja. Kalau misalkan memang Anda butuhnya hanya penurun panas, ya udah pakai penurun panas saja. Anda butuhnya hanya obat batuk pilek, ya udah obat batuk pilek aja. Apakah harus dengan merek tertentu? Enggak juga. Yang kita obatin adalah badan kita ya. Sekalipun itu COVID ya dek ya. Iya. Karena kan gini, kalau dari teman-teman sekarang tuh yang sangat langka tuh kayak azitromisin, favipiravir, oseltamivir, gitu-gitu. Jadi banyak itu banget beda. obat-obat antivirus, antibakterial yang kayaknya siapapun yang isoman pasti akan berusaha nyari obat-obat itu. Nah, itu kan gini, kita bedakan dulu antara obat ensil dan obat suportif ya.
itu kan sifatnya obat esensial ya, artinya karena itu Mhm. antivirus. Dan sekali lagi azitromisin itu sebetulnya ada efek lain yang kita cari dari si azitromisin itu gitu, dari selain antibiotiknya gitu kan. Mhm. Nah, kalau itu ya memang iya sulit gitu. Nah, kenapa kemudian menjadi sulit? Karena kadang yang testingnya belum memenuhi pun karena saking takutnya, atau bahkan belum tes sekalipun karena saking takutnya ikutan beli, Itu bisa dibeli bebas di Indonesia? dan belinya nggak hanya yang sesuai dosis, Belinya satu box? belinya bener, belinya bisa sampai hitungan box-boxan. Apakah itu nggak terjadi? Itu terjadi. Jadi gimana itu obat nggak mau langka gitu loh. Nah, karena ya itulah kalau aku bilang ya, ada rasa paniknya gitu. Ini ini saya bukan menuduh loh ya. Ini karena saya menemui sendiri kasus seperti itu. Ada yang memberi sekian box, ngapain gitu kan. Jadi eh hati-hati karena kondisi seperti ini bukan berarti saya mau bilang saya mau melarang hak setiap orang ya. Ya itu hak masing-masing sih. Memang itu adalah pilihan masing-masing. Cuman kan kita ini menjaga banyak orang sebenarnya kan ya. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri kan. Jadi membeli yang semacam itu sampai banyak banget, untuk kalau untuk itu untuk keluarga sendiri masih oke lah, tapi kalau untuk kemudian sampai ada yang dijual lagi dengan harga yang kemudian berbeda dan segala macam, ya ya itu balik lagi ke pilihan masing-masing begitu. Tapi kalau untuk yang isoman COVID, Dek, itu memang semuanya pasti akan diresepkan seperti itu ya? Antiviral, antibakterial gitu. Benar. Ya ya karena memang terapinya kan itu, dan antibakterialnya sekali lagi ya, kita tidak mengambil efek antibiotiknya, azitromisin Oke. itu gitu. Jadi kalau sekali lagi misalkan itu habis, apakah kemudian diganti antibiotik yang lain? Enggak. Karena sebetulnya ada efek lain yang kita ambil dari si azitromisin ini, gitu. Sama halnya kalau misalkan favipiravir nggak ada, apakah boleh saya ganti dengan oseltamivir? Silahkan aja. Kalau misalkan bagaimana kalau dua-duanya nggak ada, azitromisin nggak dapat, favipiravir nggak dapat, ya oke kita obati dengan yang ada. Kalau misalkan Oke. keluhannya flu, keluhannya batuk, pilek, demam, ya kita obati dengan yang dulu sambil kita upayakan untuk memperbaiki nutrisinya, kita perbaiki pola hidup kita, diperbaiki vitalitas organ-organ tubuh dengan cara berolahraga yang baik, gitu ya, minimal peregangan otot dan segala macam. Kita coba berlatihan dengan prone position, kita berjemur yang cukup untuk mendapatkan ini. Berjemur bukan untuk mendapatkan vitamin D ya. Berjemur sinar matahari itu bisa membantu metabolisme badan kita merubah provitamin D menjadi vitamin D. Intinya Hmm. begitu. Jadi kalaupun berjemur, kemudian bukan berarti oh aku nyari vitamin D. Enggak, itu Iya, urusannya yang banyak beredar kan seperti itu. Bahwa itu. sinar matahari itu mengandung vitamin D3 gitu. Jadi berjemurlah, ya gitulah. Ya nggak apa-apa. Itu Jadi ya sebenarnya enggak nggak ya. apa-apa sih. Dia membantu metabolisme badan kita untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D gitu. Oke, Eh provitamin D itu yang biasa kita minum yang vitamin D3 itu? Salah satunya itu kan bukan bukan vitamin D aktif sebenarnya gitu kan. Kan Hmm. masih butuh di metabolisme lagi di badan kita. Itu dibantu dengan Gitu. kita berjemur. Salah apa? Salah satunya iya. Tuh, baterai. Ah, oke. Taruh, taruh. Bateraiku udah merit. Tinggal 19%. Oke, Oh, jadi gitu oke. ya. Oh, nggak apa-apa. Obat-obatan begitu ya. Jadi hati-hati soal obat-obatan ini karena semakin banyak yang perlu ditelaah kalau saya bilang. Saya tidak mau bilang tidak masuk akal, nggak. Hati-hati, semakin banyak yang perlu ditelaah kebenaran informasinya gitu. Apakah memang dari sisi medis sudah benar ada review yang bisa dipertanggungjawabkan terkait itu gitu. Kita panik boleh, tetapi eh, upayakan untuk tetap tidak gegabah dan tetap
bisa berpikir logis gitu ya. Gitu. Ya tadi itu nggak borong dan segala macamnya gitu-gitu ya. Terus apa lagi nih Mbak? Terapi kita udah. Juga cara minum sebenarnya tuh banyak di unek-unek karena aku nggak tahu, nggak punya gambaran bagaimana ketika orang itu misal positif COVID, habis itu dia di kondisi bukan sebagai pasien di salah satu rumah sakit, kemudian dia melapor ke RT, apakah dia dengan otomatis setelah itu akan dapat resep dari dokter yang menyatakan bahwa kamu harus minum obat ini sehari 3 kali, sehari 2 kali, selama sekian hari, atau kita nih nyari-nyari info sendiri gitu loh. Kan serem maksudnya, misalkan kita minum antivirus ya, antivirus, antibakteri, dan ternyata harus diminum selama isolasi mandiri. Ternyata isolasi mandirinya itu adalah 14 hari. Wow, that's a long time untuk kita mengkonsumsi antibiotik dan antivirus gitu. Yang ada mungkin malah kita itu resisten gitu, tubuh kita lama-lama resisten. Ada resistensi antibakteri dan antivirus. Misalkan teman-teman yang nggak ngerti jelas gitu, kita positif, udah lapor, dapat resep, terus habis itu kita nih isolasi sampai berapa hari, we don't know gitu. Selama isolasi kita harus minum sekian banyak antivirus, antibakteri, obat penurun panas gitu. Ya, jadi sebetulnya obat antivirus dan antibiotik itu masing-masing ada durasi waktunya sendiri-sendiri ya, gitu ya. Kayak favipiravir itu kan hanya diminum 5 hari, oseltamivir 10 hari, azitromisin 5 hari, nggak lebih dari itu gitu. Nah, yang saya temui itu ada yang pernah konsul terus bilang, ini antivirus saya udah habis 5 hari, saya mau beli lagi, gimana caranya ya? Hah, mau beli lagi buat apa gitu? Kan saya isolasi mandiri belum selesai. Loh, ya udah selesai, emang antivirusnya udah segitu gitu loh. Nah, kadang-kadang ya tadi itu yang kadang-kadang mungkin nih, saya nggak bilang pasti ya, mungkin juga memicu terjadinya panic buying dan beberapa kelangkaan obat, mungkin ya. Karena ada beberapa yang mungkin terjadi seperti ini nih, yang saya temui ini nih, berasumsi bahwa ya selama isolasi mandiri harus membeli antibiotik, harus minum antivirus. Enggak sebenarnya, gitu loh. Nah, apakah ini tidak diinformasikan? Bisa jadi dua kemungkinan. Satu, diinformasikan tapi kitanya sendiri masih panik, gitu ya. Karena saking banyaknya input begini-begini apa segala macam gitu ya. Yang kedua, informasinya bisa jadi delay. Kenapa delay? Karena ya tadi itu yang saya sampaikan bahwa overload-nya tenaga kesehatan di semua lini fasilitas layanan kesehatan sekarang sudah sangat luar biasa gitu. Jadi mungkin untuk hal seperti ini pun bisa jadi kita nggak sempat menginfokan gitu. Nah, apa namanya? Ya harusnya memang seperti itu. Sekarang pertanyaan gini, nah misalkan nih udah selesai minum antivirusnya, saya dapatnya favipiravir, saya sudah selesai minum 5 hari, saya dapat azitromisin, sudah selesai minum 5 hari, atau saya dapatnya oseltamivir, saya sudah selesai minum 10 hari, terus saya mau ngapain? Ya udah gitu loh. Kalau misalkan setelah selesai minum obat itu, Dek, ternyata gejalanya masih ada gitu. Kadang kan orang panik kan, wah apa aku obatnya nggak aku minum manjur lagi ya deh gitu. gitu. Apalagi Apakah obat-obat di Indonesia kita nggak menutup mata lah. Antibiotik, antivirus itu pasti bisa dicari di situasi kayak gini. Pasti bisa dicari juga gitu. Ketika orang tuh panik, dokter udah menyampaikan maksimal kamu minum 10 hari sekalipun pada masa isoman, 10 hari, 5 hari, dan ternyata isoman belum selesai, gejala masih ada, orang takut dan memutuskan untuk aku lanjutin aja. Obat habis, aku cari sendiri aja. Ya, jadi ya itu. Kalau di Indonesia sekarang yang lagi agak bergaung lagi itu ya, gak usah pakai 6M, pakai 1M aja, Manutol gitu. Manuto disuruh pakai masker, Manuto. Ya, manutlah Pak dengan protokol kesehatan, manutlah protokol kesehatan itu kan sekarang ini ya berkembangnya banyak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ya. Termasuk terapi juga kan isoman ya udahlah ngikut aja gitu loh maksud saya tuh. Tidak perlu membuat yang aneh-aneh, yang itu ntar malah ada yang ngomong lagi, yang lagi heboh tuh kan yang dokter itu ya,
dengan Nggak usah dimention, nggak usah dimention. ya itu kan yang ada yang lagi heboh dan segala macam, ada interaksi obat apalah segala macam. Ya, come on gitulah. Saya yakin kemampuan daya analisa, daya baca kita untuk mencari literatur yang medical approve ya, scientific proof itu sudah cukup, bukan sudah cukup ya, sudah luar biasa saya rasa ya. Jadi ayolah, carilah memang sesuatu yang yaitu logical framework-nya jangan sampai ditinggal gitu. Panik oke, tetapi hal-hal yang sifatnya scientific, hal-hal yang sifatnya logical framework itu jangan ditinggal. Kalau memang para ahlinya udah menyatakan udah 5 hari cukup, ya udah gitu loh. Kalau kemudian gejalanya masih ada, ingat yang namanya sakit itu kita nggak bisa sak-sak-nyet. Ibarat kita benerin mobil atau isi bensin mobil, udah tinggal ke pom bensin, sekian menit diisi, langsung bisa jalan. Kan badan kita tidak seperti itu, gitu loh. Ya kan? Iya. Memang, dan saya rasa sudah amat sangat banyak jurnal yang menyatakan bahwa recovery karena COVID ini takes time, membutuhkan waktu yang mayoritas lebih panjang daripada Masa penyakit-penyakit pengobatan. infeksi lain. Betul. Ah, Jadi, oke. ya ya nggak bisa memang. Saya pengennya minum sampai sembuh. Weh, itu livernya macam mana, itu ginjalnya macam mana, begitu kan? Udahlah, minumlah obat yang memang sesuai dengan indikasi dari para tenaga kesehatan. Saran saya begitu sih. Panik, oke. Ketika Anda panik, ya mungkin yang Anda butuhkan adalah psikolog. Sekarang kan, saya bukan berarti bilang Anda gila atau stres. Enggak. Tetapi memang mau diakui atau tidak, kondisi psikologis kita guncangannya hebat ketika mendapatkan hasil PCR positif. Kan? So, sometimes yang Anda butuhkan ya tadi itu, matikan sosmed, carilah sumber informasi yang terpercaya, yang memang ahli di bidangnya, tutup mata tutup telinga pada yang lain, udah ikut itu aja. Soal Wih. output nanti bagaimana, kuncinya penanganan COVID itu kan 3 ya, tracing, testing, treatment. Semakin dini ini kita lakukan, outputnya juga kita harapkan akan semakin baik. Semakin Anda menunda dengan alasan saya masih muda, saya tidak ada gejala, saya bla 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 dan segala macam, menunggu sampai dengan outputnya jelas, atau kalau yang di bahasa medis full blown ya, semua gejala muncul dan segala macam, sesek, batuk, panas dan segala macam, ini makin sulit gitu loh. Outputnya juga semakin, outputnya yang maksimal juga semakin sulit dicapai. Jadi ya itu, Anda semakin dini, outputnya harapannya semakin baik. Kalau Anda merasakan panik dan segala macam, lakukanlah sesuatu yang, atau at least gini, carilah teman ngobrol deh. Anda paniknya gimana? Ya kan? Kalau soal pengobatan, udah ikut aja pada ahli yang Anda percayai. Ahli pada bidang kesehatan yang Anda percayai. Kan? Memang dia bisa mempertanggungjawabkan tuh. Kalau Anda tanya, ini dasarnya gimana dok? Apa segala macam. Dia bisa jawab, oke. Kalau enggak, ya. Dan, oh ya, saya baru keinget satu. Begini ya Mbak, salah satu kunci keberhasilan terapi itu adalah adanya trust, kepercayaan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Ketika pasien juga tidak yakin dengan tenaga kesehatan, kemudian dia mencari-cari sendiri apa segala macam, tidak optimal juga. Karena kan secara psikis dia masih, kok aku masih begini ya, kok aku anu gitu kan. Itu kan artinya faktor trust-nya tidak cukup kepada si tenaga kesehatan. Dia nggak akan optimal gitu. Ya. Dan yang ketiga, hasil itu secara hitungan teori, manusia itu bisa memang menghitung, oh ya nanti kalau semakin dini maka kita harapkan outputnya akan semakin baik. Tetapi hasil itu ya yang ngasih ya Gusti Allah gitu ya. Jadi jangan lupa setelah kita berikhtiar dengan nomor 1 dan nomor 2, menyerahkan pada ahlinya, kemudian kita mempercayakan apa ya, kalau urusan psikologis juga mungkin kita mencari ahlinya juga.
Yang ketiga, jangan lupa untuk kemudian tawakal dan berdoa supaya hasilnya optimal. Begitu, ya kan? Ini kayaknya udah merangkum pesan ke teman-teman juga ini, dan kita udah Ya. lama banget ya tadi, hampir 1,5 jam loh. Wow, nggak Oh terasa. ya. Iya. Iya bener. Jadi aku rangkum aja ya, bagi yang mau isoman, yang harus disiapkan yang pertama adalah jurnal harian. Di jurnal itu yang harus ditulis, nanti benerin kalau misalkan ada yang miss ya. Yang harus ditulis dalam jurnal harian itu adalah yang pertama saturasi oksigen, suhu tubuh, kemudian pernafasan, apakah ada sesak, dan gejala-gejala yang menyertai di awal masa isoman. Terus habis itu alat yang perlu disiapkan ada 3, yaitu termometer, tensimeter, dan oximeter. Pulse Wih, oximetry. ya, oke, oximetri. Aku nyebutnya oximeter. Terus selama masa isoman jangan lupa untuk melakukan prone position. Prone position itu apa, nanti kita bahas lebih lanjut di next live, insya Allah, semoga. Kemudian kita harus menjaga nutrisi, melakukan relaksasi otot atau olahraga ringan. Dan yang kelima nih, yang terakhir adalah obat-obatan. Perhatikan Bapak Ibu semuanya, pada saat kita melakukan masa isoman, obat-obatan yang diberikan itu tidak diminum selama masa isoman. Oke, okay? Sekalipun gejala masih ada, tapi obat-obatan sudah habis. Apabila masih ragu, silakan menghubungi dokter atau tenaga kesehatan yang Anda percaya. Apakah perlu minum obat lagi ataukah memang harus stop? Jangan minum obat antivirus, antibakteri selama masa isoman, karena ngerti gejala masih ada, obatnya masa minum obat dari dokter katanya sudah selesai, lalu dilanjutkan sendiri dengan pertimbangan dan mungkin pendapat dari orang lain, masukan dan sebagainya. Jangan ya Bu, Pak, karena minum antivirus, antibakteri dalam jangka waktu yang lama itu juga berbahaya. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktu. Makasih ya Dek. Take a good care. Sampai jumpa tahun depan insya Allah secara fisik. Amin, amin. Semoga tahun depan pandeminya sudah membaik ya. Amin, 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 amin ya Saya mau Rabbal nambah Alamin. pesan. Oke. Saya mau nambah pesan 2, boleh nggak? Jangan lupa protokol kesehatan, teman-teman. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Jangan lupa protokol kesehatan. Stay positif, mainnya, jaga pikiran kita tetap positif, dan jangan lupa berdoa. Oke. Oke. Tak tutup ya. Dadah. Oke. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Waalaikumsalam.